Sepanjang perjalanan bersama Pokemonnya, Ash telah berhasil menangkap berbagai macam Pokemon. Dengan menjelajahi beragam wilayah, lokasi, dan juga medan, Ash berhasil menangkap Pokemon dari setiap tipe. Yang nggak semua tipe juga sih, tetapi ia jelas lebih menyukai beberapa tipe Pokemon dibandingkan yang lain sepanjang animenya tersebut. Ya, mengingat betapa terbatasnya pilihan tipe naga di beberapa generasi pertama Pokemon, kemungkinan Ash untuk menangkap dan memilikinya tampaknya tidak terlalu tinggi ya. Namun sejak petualangannya di Sinnoh Region, Ash telah memiliki 6 tipe naga hingga akhir animenya, dengan masing-masing menunjukkan bakatnya dengan cara yang berbeda. Dan beberapa diberi lebih banyak waktu untuk bersinar daripada yang lain. Dan bisa dibilang Ash mungkin telah mengambil jalan yang berbeda dari yang awalnya ia berjanji ingin menangkap semua Pokemon, tetapi tidak demikian. Ya, meski begitu ia tetap mendapatkan banyak Pokemon dari berbagai jenis. Dan inilah semua Pokemon Ash yang bertipe naga yang pernah ia tangkap. Jadi kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Naganadel. Meskipun Poipole adalah teman baik Ash selama petualangannya di Alola Region, ia kembali sebagai Naganadel versi evolusinya dan membantu Ash dalam pertarungan eksibisi 6 lawan 6 melawan Profesor Kukui di akhir konferensi Manalo. Naganadel mengalahkan Lucario milik Kukui sebelum dikalahkan oleh Tapu Koko yang cukup tangguh. Tetapi hal ini membuat para penggemar ingin sekali melihatnya lebih banyak lagi untuk bertarung, karena pastinya Pokemon ini punya kekuatan yang bahkan bisa lebih besar daripada sebagian besar Pokemon Ash itu sendiri. Namun penampilannya yang bisa dibilang tidak terlalu panjang membuat Pokemon ini kurang banyak terekspos dalam animenya. Naganadel adalah Pokemon yang bertipe ganda, yaitu naga dan racun. Kombinasi tipe yang bisa dibilang sangat menarik dan unik. Ia memiliki kumpulan jurus yang mengesankan ya. Terlebih lagi, ia adalah Pokemon Ultra Beast juga, menjadikannya salah satu Pokemon Ash yang paling unik dan misterius di seluruh seri. Ya, meskipun pada akhirnya mereka berpisah karena dimensi mereka yang memang tidak pernah sama. Noivern. Meskipun menjadi Pokemon yang sangat kuat dalam gamenya, Noivern menghabiskan sebagian besar animenya sebagai bentuk praevolusi dan bayinya, yaitu si Noibat. Ia hanya punya sedikit waktu untuk tumbuh dan hanya punya sedikit waktu untuk menunjukkan kemampuan bertarungnya yang sangat luar biasa sebenarnya. Ia bertarung melawan rival Ash, yaitu Sawyer dan juga Elaine, dalam beberapa pertarungan terpisah. Tetapi baru di Kalos League, ia mulai terlihat mengesankan karena kekuatannya yang meningkat. Noivern memaksa kemampuannya untuk melakukan double knockout yang luar biasa melawan Salamence yang dipimpin Sawyer di semifinal. Tetapi sayangnya kalah kelas dan kalah jumlah juga melawan Weavile yang dipimpin oleh Elaine di final. Noivern adalah bagian dari salah satu tim terbaik Ash dengan susunan pemain Kalosnya tersebut. Seandainya nih ya, ada lebih banyak hal dalam petualangan Kalos mereka setelah konferensi Lumiose, Noivern ini bisa menjadi jauh lebih kuat sebenarnya. Bakatnya bukan sekedar 1 atau 2 pertandingan, melainkan banyak yang bisa terus diperlihatkan jikalau saja saat itu petualangan Ash sedikit lebih panjang di Kalos Region saat Noivern berada di sampingnya. Gible. Ash menemukan Gible-nya relatif terlambat ya dalam petualangannya di Sinnoh Region, sehingga pada akhirnya ia tidak dapat menunjukkan kemampuan dan kehebatan bertarungnya secara penuh. Tapi ia sempat menunjukkan sedikit kemampuannya saat pertarungan konferensi Lily of the Valley melawan si Conway ketika ia berhasil mengalahkan Shackle dan Dusknoir-nya dengan memanfaatkan obsesinya terhadap makhluk-makhluk penggigit dan juga kumpulan jurus penghancurnya. Gible bahkan memberikan perlawanan yang cukup baik terhadap Darkrai tangguh milik Tobias sebelum akhirnya dikalahkan juga sih. Dan hal ini membuat para penggemar bertanya-tanya juga, apa yang akan terjadi jika Ash misalnya bisa menggunakan Gible dalam wujudnya yang telah berevolusi sepenuhnya, yaitu si Garchomp. Goodra. Goodra menjadi favorit untuk sebagian penggemar. Goodra adalah Pokemon yang lemah dan penakut dalam wujud sebelumnya, dan telah diusir dari kampung halamannya oleh Florges yang keji. Namun dalam wujud Goodra yang telah berevolusi sepenuhnya, ia jauh lebih kuat.
Setelah mengalahkan Luxray milik Lemon dengan pertarungan yang cukup intens, Goodra kembali ke kampung halamannya dan terbukti mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Ash bahkan melepaskannya karena tampak sedang berada di tempatnya tersebut, meskipun kemudian ia juga meminta bantuannya untuk Kalos League. Namun Goodra tidak sepenuhnya mampu menunjukkan potensi penuhnya di Kalos League tersebut, karena Goodra juga dipaksa melakukan double knockout oleh Slurpup milik Sawyer yang memang kelemahannya, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Bizarre milik Elaine yang kejam banget di final karena dieksekusi coy. Goodra memiliki moveset yang mengesankan sebenarnya. Dracovish. Dalam Pokemon Journey, Ash Ketchum akhirnya berhasil mendapatkan Pokemon fosil pertamanya, yaitu Dracovish. Ash tidak hanya berhasil membangun tim yang konsisten dan solid untuk series ini ya, tetapi mereka juga cukup berkontribusi pada kemenangan-kemenangan impresifnya di sepanjang jalan menuju kemenangan pamungkas di turnamen Master Egg. Dracovish yang memiliki tipe air dan naga berhasil mengalahkan Dragonite milik Iris ketika keduanya bertemu kembali dalam pertarungan reuni setelah Dragonite milik Ash tersebut sebelumnya sempat kesulitan dan dibantu oleh Dracovish. Kemudian di turnamen Master Egg, Dracovish ini memang siap memberikan damage yang besar kepada banyak lawan. Tetapi momen puncaknya adalah kemenangan atas Rillaboom milik Leon yang tangguh. Selama Pokemon Journey, Dracovish memamerkan rangkaian gerakan yang kuat dengan Dragon Rush, Vicious Rain, Water Gun, dan bahkan Ice Fang, yang pada dasarnya membuat Pokemon fosil ini sangat kuat di akhir. Dragonite. Para penggemar bersorak gembira ketika Ash akhirnya mendapatkan Dragonite di Pokemon Journey. Sepanjang anime, Dragonite telah ditunjukkan memiliki kepribadian yang sangat ekspresif dan unik parah, yang tidak selalu ditekankan pada beberapa Pokemon dari spesies yang sama tersebut. Contoh kayak Dragonite milik Iris memiliki ekspresi marah yang memicu agresifnya dalam pertempuran. Dragonite milik Ash ini awalnya lebih penyayang sebelum akhirnya bertahan dalam pertempuran sengit, dan pelajaran untuk menjadi lebih tangguh juga. Dragonite milik Ash menjadi semacam samsak tinju di turnamen Master Egg sebenarnya. Tapi ya tetap saja, ia tetap memainkan peran penting dalam keseluruhan upaya meraih kemenangan Ash itu sendiri. Dragonite Ash juga ganas di medan pertempuran, tapi sangat soft banget saat di luar pertempuran. Dan itulah keseluruhan Pokemon Ash yang bertipe naga yang pernah ia tangkap. Tipe naga memang tipe Pokemon yang cukup kuat dan melambangkan kekuatan itu sendiri. Jika petualangan Ash harus berlanjut di sebuah tempat, memanfaatkan tipe naga dalam timnya bisa menjadi salah satu tim mematikan dalam sejarah pelatih Pokemon menurutku. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.